Hai, selamat datang di alur cerita film kita. Di sini, Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Detektif di Mystery of the Phantom Flame. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke intronya. Cerita diawali dengan kedatangan seorang lelaki yang menggunakan kereta kuda dan disambut oleh orang-orang yang berada di sebuah patung raksasa. Di sini, kita diperlihatkan 3 orang. Nama dari orang sebelah kiri ini adalah Tuan Jia, di tengah Jenderal, dan di kanan Tuan Jisia. Mereka menjelaskan tentang rekonstruksi pembangunan patung raksasa yang sedang berlanjut. Dan tidak lama kemudian, datanglah salah satu penanggung jawab pekerjaan yang bernama Sutao. Sutao menjelaskan bahwa ketika Tuan Jia menginspeksi kemarin, Tuan Jia menyingkirkan jimat-jimat yang dipasang ke dalam patung-patung, yang mana itu dapat menimbulkan bencana musibah bagi orang yang mencabutnya. Tapi Tuan Jia tidak menghiraukan peringatan dari Sutao dan melanjutkan percakapan dengan utusan tersebut. Tidak lama, Tuan Jia melakukan pembicaraan. Tiba-tiba, dia merasa pusing dan spontan. Tubuhnya terbakar, yang mana mengakibatkan kegaduhan di dalam patung raksasa tersebut. Scene pun berpindah. Di sini, kita diperlihatkan dengan kedatangan pihak petugas pengadilan. Yang berambut putih ini bernamanya Pai Donglai, sedangkan yang gemuk ini bernama Tuan Su. Mereka diberi tugas untuk menyelidiki kematian Tuan Jia, dan Tuan Su berkata bahwa kematian Tuan Jia disebabkan oleh fosfor, yang mana banyak sekali terkandung di dalam tubuhnya. Tapi Pai Donglai tidak setuju, karena jika kematiannya disebabkan oleh fosfor, fosfor itu sendiri akan berbau busuk. Bahkan jika Tuan Jia tidak sengaja memakan sesuatu yang diracuni, dan juga memiliki gejala sesak napas dan sekujur tubuh terasa sakit. Lalu Tuan Su berkata, pembunuhnya pasti ada di antara mereka. Dan Pai Donglai mencurigai salah satu pengawas, bernama Sutao. Dia mencurigai Sutao, tetapi Sutao menjelaskan bahwa Tuan Jia meninggal dikarenakan terkena hukuman langit, karena telah mencabut jimat-jimat yang ada di patung itu. Mendengar itu, Tuan Su tidak percaya dan lalu mencabutnya dan berkata hukuman langit itu tidak ada. Dan jika ada, maka dia akan dihukum sekarang juga. Scene berlanjut, yang mana para pekerja di dalam patung ingin dibawa ke tempat Ibu Suri. Di dalam perjalanan menuju tempat Ibu Suri, Pai Donglai yang datang lebih awal melapor atas kasus kematian Tuan Jia. Tapi di tengah-tengah itu, mereka mendengar teriakan yang nyaring sekali dan ternyata berasal dari teriakan Tuan Su yang saat ini sedang mengendarai kuda dan tubuhnya terbakar oleh api yang tidak diketahui. Scene berlanjut dengan diperlihatkannya 2 orang yang berpakaian compang-camping yang sedang ditugaskan untuk membakar buku penting. Tetapi di tengah-tengah mereka yang sedang asyiknya membakar buku, tiba-tiba kakek tua compang-camping itu pun berkata bahwa ada banyak sekali suara jejak kaki. Dan lelaki muda compang-camping itu menjawab, kemungkinan kita akan bertarung antara hidup dan mati. Lalu dia melanjutkan, apakah kau masih ingat tentang apa yang aku ajarkan? Pria tua itu mengangguk. Tidak lama kemudian, mereka berdua diserang oleh sekelompok orang yang menggunakan pakaian seperti asasin. Lalu pertarungan pun pecah seketika. Dan di sini, juga kita diperlihatkan bahwa pemuda compang-camping tersebut tidaklah buta, tetapi memakai seperti lensa yang dapat mengelabui orang lain. Dan karena pertarungan itu suaranya terdengar oleh pejabat di sekitar dan datang membantu mereka. Lalu seketika orang-orang yang berpakaian asasin itu tidak ada yang selamat. Bahkan di antara mereka ada yang rela membunuh diri mereka untuk tidak meninggalkan jejak. Pertarungan selesai. Lelaki muda compang-camping itu berkata kepada pegawai, ini adalah penjara dengan tingkat keamanan tertinggi, pasti ada orang lain yang bersekongkol. Dan perkataan itu dibantah oleh pegawai karena orang-orang itu tidak mungkin. Lalu lelaki muda itu melanjutkan, jika kalian bertarung itu tidak mungkin sanggup kecuali dia. Ini menunjuk salah satu perwira utusan kerajaan yang bernama Sangguan Jier. Sedangkan lelaki muda camping itu bernama Detektif Di. Scene pun berlanjut dengan diperlihatkannya seorang wanita duduk di tengah-tengah pangkalan militer. Ya, ia adalah Ibu Suri. Lalu, pejabat Sangguan pun datang dan membawa detektif di hadapan Ibu Suri. Di sini, Ibu Suri menjelaskan bahwa dulu ketika dia naik tahta, dia menggantikan Pangeran Mahkota yang berusia 8 tahun tepat waktu detektif di memberontak akan kenaikan tahtanya, sehingga
Detektif D dilepaskan ke penjara. Bu Sori menjelaskan bahwa Detektif D saat ini statusnya akan dikembalikan dan dia akan bertanggung jawab atas pengadilan kekaisaran untuk memecahkan kasus api bayangan. Hingga penobatan resmi Ibu Suri digelar secara menyeluruh ke penjuru dinasti kekaisaran. Scene berpindah dengan diperlihatkan Detektif D, Pei Donglai, Sang Guanjier. Mereka ditugaskan untuk mencari tahu penyebab kasus yang sedang terjadi saat ini, yaitu api bayangan. Dan Detektif D sebagai ketuanya. Di tengah-tengah perjalanan menuju tempat bukti-bukti atau tempat mayat yang terkena kasus api bayangan, Donglai berkata bahwa Detektif D sangatlah unik karena dia membawa seekor burung ketika mereka bertugas, yang mana itu tidak ada hubungannya akan tugas mereka. Lalu Detektif D menjawab, jangan meremehkannya. Dia mempunyai tugas penting yang akan mengungkap kejahatan. Sesampainya di ruang mayat, memasuki ruangan hanya 3 orang saja, yaitu Detektif D, Pei Donglai, dan membaca tentang kasus kematian. Di sini, kita diperlihatkan perdebatan antara Detektif D dan Pei Donglai atas kematian korban yang terkena api bayangan. Dan dari penjelasan Pei Donglai, semua itu dikarenakan jimat yang ada di dalam patung Buddha. Tetapi Detektif D membantah pasti ada orang yang di belakang ini semua. Di tengah-tengah perdebatan mereka, tiba-tiba burung yang dibawa oleh Detektif D terbakar seperti korban-korban sebelumnya, yang terbakar ketika terkena sinar matahari. Detektif D mengajak semuanya ke dapur, dan sesampainya ke dapur, ia lalu meminta darah ayam ke juru masak dan memasukkan cairan yang tersimpan di dalam anak panah. Di sini, Detektif D juga menjelaskan bagaimana korban-korban bisa mati dan penyebab kematiannya. Dapat disimpulkan, semua itu terhubung dengan sinar matahari, dan karena patung itu tidak terkena sinar matahari, makanya ketika korban-korban bersentuhan dengan sinar matahari itu terbakar. Dan penjelasan Detektif itu benar, seketika darah ayam yang dicampur cairan tadi seketika terbakar oleh sinar matahari. Scene pun berganti dengan diperlihatkan Sutao yang sedang mengambil air untuk persediaannya. Tetapi tiba-tiba botol airnya lepas dari tangannya dan dia tidak mengira botol air itu diambil oleh seseorang dan ternyata orang itu ialah Detektif D. Dan Sutao membawa Detektif D dan yang lainnya ke tempat ia bekerja. Lalu Detektif D melihat sekitar dan bertanya, apakah ia masih melakukan rekonstruksi kasus? Sutao menjawab benar, karena dia sudah terbiasa melakukan ini ketika dia masih berada di bawah bimbingan Detektif D, dan Detektif D melanjutkan apa yang ia temukan. Sutao menjawab, kura-kura api, yang mana binatang ini ialah merupakan binatang jenis kumbang yang paling beracun. Mereka memakan fosfor kuning, dan ketika tubuh binatang ini terkena sinar matahari, ia akan segera terbakar. Mendengar hal ini, Pei Donglai segera menghampiri Sutao dan berkata bahwa ia dari awal sudah tahu dan hanya mengumbar-ngumbar tentang hukuman langit. Lalu Sutao menjawab, jika ia menjawab apa yang ia spekulasi, maka belum tentu Pei Donglai akan percaya. Dan di sini, Pei Donglai marah karena merasa seperti tertipu dan menyuruh pengawal untuk menghukum berat Sutao, tetapi itu semua dihentikan oleh Detektif D. Di tengah-tengah ini, Sang Guan bertanya kepada Sutao bukti apa yang ia tahu. Lalu Sutao menjawab, jika ingin lebih lanjut, mereka harus menuju ke tempat bernama Bazar Bayangan. Kura-kura api bukan berasal dari daerah mereka. Scene pun berpindah. Di sini kita diperlihatkan Detektif D dan tim bertemu dengan seorang lelaki yang mukuk dan berbaju compang-camping. Dan Detektif D tahu orang itu dan dia sering dipanggil Dang Qiwang. Di sini, Detektif D menjelaskan kepada Dang Qiwang bahwa dia meminta bantuan untuk mencari informasi tentang kura-kura api. Awalnya, Dang Qiwang menolak, tapi ia menyetujui setelah Detektif D menunjukkan kantong uang, tetapi Dang Qiwang ingin uang terlebih dahulu dan Detektif D tahu jika ia memberikan uang terlebih dahulu, maka ia tidak akan mendapatkan informasi apa-apa. Tiba-tiba, di tengah perdebatan negosiasi, mereka jatuh sebuah kelonceng yang sangat besar, yang entah datang dari mana, yang ingin menimpa mereka semua. Lalu mereka pun berpencar, karena ingin menyelamatkan diri dan ternyata lonceng itu merupakan sarana dari Dang Qiwang yang ingin kabur dari Detektif D dan tim. Di tengah-tengah kepergian Dang Qiwang, tiba-tiba dia diserang oleh orang yang tidak dikenal yang menggunakan setelan jubah merah, tetapi dia akhirnya diselamatkan oleh Detektif D dan timnya, dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Di tengah pertarungan, Donglai berkata, ini pasti pendeta kekaisaran. Lalu Jing'er berkata, itu bukan pendeta kekaisaran, karena ia tahu pendeta kekaisaran sampai akhirnya
orang berjubah merah pergi. Karena kepergiannya ini, mereka berpencar sendiri-sendiri untuk mengejar orang jubah merah kecuali Detektif D yang bersama Dang Kiwang yang menuju sebuah tempat yang mana akan menjadi tempat berkumpulnya mereka. Lalu di sini, Detektif D masih menyatakan tentang kura-kura api kepada Dang Kiwang. Di sini juga kita diperlihatkan Dang Kiwang yang merubah bentuk wajahnya menjadi bentuk aslinya karena selama ini Dang Kiwang menyamar. Ini juga diketahui oleh Detektif D. Dang Kiwang juga menjelaskan kepada Detektif D bahwa jika bisa jangan meneruskan tentang kasus kura-kura api, karena itu akan sangat berbahaya, mengingat orang yang berada di belakang kura-kura api ini. Tidak lama kemudian, Dong Lai dan Sang Guan juga tiba. Lalu Dong Lai bertanya, siapa orang yang di depan mereka? Detektif D menjawab, itu adalah ilmu kekaisaran, Wang Bu, atau biasa dikenal sebagai Dang Kiwang. Tidak lama kemudian, Dang Kiwang menjelaskan kepada mereka tentang kura-kura api. Ia juga menjelaskan bahwa kura-kura api ini dulunya ia gunakan untuk mengobati penyakit astenia, penyakit lemas, mendiang kaisar, dan ini ia dapatkan dari pedagang dari wilayah barat. Namun bukan penyakit yang akan hilang, bahkan racun dari mereka itu sangat mematikan. Ketika ditelan ia akan terbakar di bawah sinar matahari. Ini merupakan gejala kasus api bayangan. Setelah itu, Dang Kiwang melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Sebelum pergi, ia sempat membuang semua kura-kura api ke sinar matahari agar tidak menjadi bencana. Setelahnya, tetapi karena buru-buru saat itu, ia juga tidak tahu apakah itu mati semua atau ada yang menyelamatkannya. Detektif D bertanya, lalu di mana tempat dia menyimpan itu? Dang Kiwang menjawab, itu ditempatkan di menara tanpa batas.